sebelum saya mulai, boleh nggak yang sepuh-sepuh, terutama yang ngasih dana-dana besar tadi, duduk di depan sini. Mohon maaf, ini saya kursi banyak kosong di depan. Sebentar lagi banyak orang rebutan kursi. Monggo Pak, diisi dulu daripada yang belakang duduk berdiri, dipenuhi dulu depan. Mohon maaf. Ini di luar setting Bapak Ibu semuanya. Bapak Kepala Dinas Pendidikan, tulisannya ada di situ. Pak dosennya. Itu ya. Monggo silakan duduk di sini. Yang tadi jumlahnya 20 juta ya. 15 juta ke atas. Ya. Baik. Mohon maaf, saya mau cek suara saya dulu apakah cukup termonitor dengan baik. Cek tes asam urat, gula darah, kolesterol, triglycerid. Suara saya cukup jelas. Yang di belakang suara saya jelas. Yang di samping suara saya jelas. Yang di depan suara saya jelas. Jelas apa tidak tergantung respon dan jawaban dari Bapak Ibu semuanya. Kalau jelas tolong jawab dengan jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Ibu-ibu suara saya jelas? Kalau jelas tolong jawab dengan jujur. Ibu-ibu setuju nggak dengan poligami? Oh berarti jelas, berarti jelas. Bapak-bapak suara saya jelas? Bapak-bapak suara saya jelas? Kalau jelas jawab dengan jujur. Bapak-bapak setuju nggak dengan poligami? Ini Yai Ali jawab setuju aja, nengok-nengok kanan kirinya. Ini banyak bapak-bapak yang takwa, takut sama yang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ummu madrasatil aulad. Wa qala aidan masalul ladina yadhkurubahu wal ladina la yadhkurubahu kama salil hayyi wal mayyit. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum sadaqallahu wa sadaqal karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wasakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu Bupati Tegal, Ibu Dr. Andajah Umi Azizah, yang izin sebentar, nanti kalau masih ngejar mau kesini lagi. Yang saya hormati dari Pak Dandim, Pak Mujianto yang wakili. Yang saya hormati dari Kementerian Agama, Bapak Muhaimin. Yang saya hormati dari Ketua PCNU Pak Hasan Munawar. Yang saya hormati Bapak Algoni, Pak Ali PCNU. Yang saya hormati Pak Muhammad Ridho. Yang saya hormati Pak Arif. Yang saya hormati dari Kepala Dinas Pak Ari. Yang saya hormati, pokoknya ini semua yang ditulis nanti di fotokopi aja. Ini semuanya saya hormati semuanya. Semua yang hadir, mudah-mudahan kedatangan saya memberi berkah. Yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang dari sini Allah berkahi menjadi sehat.
Yang masih punya masalah dalam hidup, mudah-mudahan Allah beri penyelesaian yang terbaik. Yang masih jomblo-jomblo, mudah-mudahan dekatkan jodohnya. Yang sudah berjodoh, belum ada keturunan, mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang masih terbelit utang piutang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang mengutanginya. Amin yang kenceng, kerudungnya belum lunas. Yang anaknya masih berantakan, mudah-mudahan jadi anak yang soleh dan solehah. Yang keluarganya masih keluarga yang berantakan, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Pokoknya semua yang hadir mudah-mudahan Allah berkahi. Apa itu berkah? Ada 4. Gagal kita datang ke sini kalau 4 ini tidak ada pada diri kita. Pertama, ini tolong karena di luar dari ekspektasi saya. Karena kepala sekolah yang saya hormati Pak Daryono waktu menghubungi saya itu idenya seminar parenting. Makanya saya bikin materi infokus pakai flash. Mohon maaf, saya LCD proyektor saya siapkan, saya suruh nyiapkan, saya kasih PowerPoint tentang bagaimana mendidik anak di era milenial. Ternyata sampai di sini judulnya tablik akbar, langsung berubah temanya. Yang kedua, komitmen ini saya jaga seandainya saya dipanggil oleh Pak Jokowi, dipanggil Jokowi saya tidak mau karena komitmen saya kepada SMP 1 Muhammadiyah Selamat. Dan komitmen itu saya jaga. Dan saya nggak mau dipanggil Jokowi karena nama saya Wijayanto. Ada yang salah dari saya? Pak Arif aja nggak mau dipanggil presiden, bukan presiden, masuk bulan presiden. Yang kedua, karena insya Allah kedatangan ini adalah jalan surgawi. Karena Nabi bersabda, tolong diperhatikan ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatonah, al-amin, maksum, mustafa, mukhtar. Nabi itu gak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu pejabat, politisi, polisi, TNI, PDM, PCNU, orang Slawi, Ustadz sebagian, semuanya pernah bohong karena kita bukan Nabi. Maka tolong perhatikan, Nabi mensabdakan ini jadi jalan surgawi karena Nabi bersabda la yadkhulul jannah man qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Maka hari ini seandainya materi saya nggak selesai, Bapak Ibu sudah menempuh jalan surgawi dengan silaturahim seperti ini. Yang kedua, ini akan memberkahkan rezeki karena rezeki yang diminta bukan banyaknya, tapi berkahnya. Bapak Ibu boleh gaji sebulan 30 juta, cukup. Tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerikis, makanya banyak, tidurnya betah, ngorok, lentutan, ngileran, ngantuan. Suaminya galak setengah mati, sudah hilang berkahnya. Pilih mana? Gaji 30 juta keluarga nggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya tenang, aman, damai. Pilih yang 50 juta tapi tenang. Itulah berkah. Yang ketiga, wasohibin karim, akan bertambah persaudaraan. Kapan lagi ketua PCNU bisa duduk bareng dengan PDM Muhammadiyah? Di tengah-tengah orang saling membenturkan, masalah tarweh saja jadi masalah. Ini 8, ini 20, 28. Sekarang nggak diperdebatkan karena yang 8 aja nggak laku, apalagi yang 20. Bahkan di sini tafarruju hammin akan disehatkan. Hati-hati di saat pandemi. Kapan-kapan Pak Dokter tolong terangkan ini mengenai pentingnya sosialisasi. Karena dengan keluar begini ini keluarlah hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini yang membuat orang menjadi tertekan. Orang kalau tertekan itu jadi strain kalau berkumpul itu jadi stres berkumpul jadi stroke berkumpul jadi stop, kalau sudah stop bilahi taufik wal hidayah.
Maka orang yang sosialisasi silaturahmi dipanjangkan usia, diberkahkan rezeki. Kata Nabi, siapa yang ingin berkah rezeki panjangkan usia, maka bersilaturahimlah. Padahal usia, rezeki dan jodoh sudah ditakdirkan betul, tapi ternyata masih bisa diubah. Ada dua takdir, tolong dicatat dengan baik. Satu, ada takdir yang ghairu mughayyarat, takdir yang nggak bisa dipilih. Kita lahir di mana itu nggak bisa milih. Kenapa lainnya di Tegal, di Selawi, di Bantul, Sentul, Brosot, Comot, Sragen, Klaten, Jogja, Solo, tidak bisa milih. Kita jadi orang Jawa, orang Sunda, orang Dayak, orang Bali, nggak bisa milih. Orang tua kita siapa, nggak bisa milih. Itulah takdir yang ghairu mughayyarat. Itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, sudah ditakdirkan dari awalnya. Karena kalau boleh milih, pasti Pak Arif pilih jadi anaknya Pak Jokowi, sekarang jadi wali kota di Solo. Kalau boleh milih, mohon maaf, itu Pak Kiai Hasan pilih jadi anaknya Pak SBY. Sekarang dapat Anissa Pohan. Walaupun betul kalau Kiai Hasan jadi anaknya SBY, belum tentu Anissa Pohan juga mau dengan Pak Hasan. Tapi itu bukan pilihan maksud saya. Tapi ada takdir yang masih mu'allaqun bainas sama wal ard. Ada takdir yang masih menggantung di langit. Ada takdir tahunan, harian, bulanan, bahkan nanti inna anzalnahu fi, ada tahunan. Setiap Lailatul Qadar ada perubahan-perubahan takdir. Dengan apa? Dengan sedekah. Maka yang sedekah-sedekah itu Allah takdirkan, nyatanya sedekah bisa memperpanjang usia. Dengan apa? Dengan doa. Doa bisa menembus takdir. Dengan apa? Dengan silaturahmi seperti ini. Dengan apa? Dengan ikhtiar kesehatan. Itu semuanya adalah bisa mengubah takdir. Kenapa? Karena walaupun takdir itu ditentukan, ada takdir yang masih bisa diusahakan. Rezeki, jodoh, usia sudah ditentukan, tetapi ternyata dengan kita sering sedekah, dengan kita silaturahmi akan dipanjangkan. Secara hakiki dipanjangkan betul usianya, secara maknawi walaupun kita sudah mati, nama kita masih dikenal. Inilah maka dengan pertemuan ini saya apresiasi luar biasa, saya love, saya bila-bilain, walaupun betul saat janjinya saya tunggu-tunggu karena hampir teman-teman di Jakarta itu kalau diundangan di sekitar Tegal, Pekalongan itu mikir-mikir karena nggak ada bandara. Karena perjalanannya jauh lebih banyak SKS-nya daripada ngisinya paling sudah setengah 2 jam, lebih lama sambutannya sama penggalangan dana. Tapi perjalanannya PP itu bisa, saya baru besok pagi bisa sampai di Jogja. Karena ternyata tidak ada kereta yang dari Tegal untuk ini. Ada ekonomi tapi nggak ngejar waktunya juga. Maka mohon maaf, ini saya bila-bilain, mudah-mudahan ini bisa fokus. Halo. 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 Nah, ini nggak fokus. Halo itu jawabannya hai. Halo. Nah, hai. Halo, halo, hai. He, halo. Halo, he, halo. Halo, he, halo, he. Nah, ini kelemahan yang kedua. Satu, kelemahan orang Indonesia itu tidak fokus. Maka pengajian ini 3 jam belum tentu ta'asur fil qalb. Jangan-jangan saya ceramah nanti 3 jam yang hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kanan lagi, belum masuk udah keluar lagi. Yang kedua, malas untuk berpikir. 2 kata direspon, 3 kata direspon, begitu 5 kata, ya Allah, Masya Allah. Makanya kalau kuliah S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri. Nanti kalau kuliah di luar negeri, cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang, nggak pernah tanya, itu pasti mahasiswa dari Selawi. Makanya jam seperti ini masukkan ilmu agak susah. Kalau masukkan makanan cepatnya luar biasa. Persis kalau Anda umroh dan haji. Saya umroh baru 71 kali. Haji baru 21 kali. Semuanya haji sokeh karena sokongannya mau akeh. Karena membimbing, hajinya kosasi, ongkosnya dikasih. Kalau Pak Kepala Dinas ini haji abidi atas biaya dinas. Kalau dari pejabat TNI itu biasanya
Kosgoro, diongkosi negoro. Kalau ibu-ibu aja yang Haji Wahyu karena sawahnya payu. Ada Haji Mansur karena halamannya kena busur. Ada Haji Abu Bakar atas budi baik Golkar waktu zaman Pak Harto. Ada lagi Haji Abu Rosid arbudal orasido. Karena ditipu travel. Jenggoten apa ora, Mas? Kalau Anda haji umroh kehilangan jamaah, jangan pernah cari di masjid. Cari aja di pusat-pusat perbelanjaan. Itu isinya orang Slawi dan sekitarnya. Orang Indonesia ini kalau umroh dan haji lebih banyak belanjanya daripada ibadahnya. Masih fokus? Masih fokus? Karena yang sulit dari amalan adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Ini Bapak Ibu ada di pendopo belum tentu hatinya